Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada. Salam kemuliaan saya aturkan kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat di pagi hari ini di media-media sosial maupun di Facebook, di WA, di TikTok ataupun di media-media lain. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita yang bersama. Dengan rahmat dan kurnia-Nya lah kita telah dapat koneksi pagi-pagi hari ini bertatapan muka, di mana kaum muslimin dan kaum muslimat maupun di kota maupun di kampung sungguh pun kita berjauhan, namun dengan media sosial ini kita akan berdekatan melalui media-media ataupun HP. Dan bersalawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakninyo pari paga Mekah Madinah bintang rohani di dalam sarugo, yakni Nabi besar kita Sayyidil Mursalin Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terutama sekali yang kita perbincangkan di pagi kini yang terlalu mencolok ataupun terlalu viral mengenai hukum musik. Para tokoh-tokoh, para Wahabi yang telah mengharamkan musik itu, yang menjadi pemikiran bagi ambo, pribadi ambo, kenapakah bisa musik itu haram? Dan apakah musik itu ada di dalam Al-Quran dan ada pula menurut larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau pikir-pikir dan mau simak-simak, kalingo ambil manyanga, mato dia ambil mencaliak, hati dia ambil menyimak. Hukum Al-Quran, hukum Allah di dalam Al-Quran, contohnya seperti yang diharamkan, hurimat alaikum maitatu, haram ateh kamu akan mai, ataupun adakah di dalam Al-Quran itu seperti hurimat alaikum musik, itu ndak ada ditemukan. Yang selama yang dipelajari maupun di dalam Al-Quran maupun di hadis Nabi, tidak ada larangan untuk musik, artinya hukum musik. Cuma barangkali yang ada hanyalah seperti al-mubaziru wal ikwanu wa syaitan. Arti kata apa? Kerja mubazir itu adalah kerja setan. Jadi, apakah musik itu mubazir? Bisa jadi. Apakah musik itu haram? Hukumnya tak ditemukan. Apakah musik itu makruh? Bisa jadi. Contoh, kalau di zaman dahulu, kalau mau cerna-cerna, sebelum ada media-media kini, seperti WA, Facebook, ataupun dunia maya, di zaman dahulu
yang hadir di suatu daerah ataupun di suatu kampung, dek karena kita mudo pulo dahulu, kok tuo alun mudo alah talampau. Di zaman ambo dahulu, ambo kelahiran tahun 79, 1979. Di suatu daerah maupun di suatu kabupaten ataupun di kampung-kampung maupun di desa-desa. Di tiap kampung itu tidak terlalu banyak TV. Bisa dikatakan siapa-siapa nan punya televisi di Samaso itulah orang termasuk yang mampu daripada warga-warga yang lain. Maka dihidupkan TV di waktu itu di waktu malam minggu. Maka di seluruh penjuru, di seluruh kampung, di suatu daerah akan berdatangan akan menonton TV dengan secara bersama. Maka dek karena tempat tidak memadai, sehingga melimpah kepada jalan umum, maupun laki-laki maupun perempuan, di saat sungguh pun dilahirnya kita menonton TV, di batinnya artinya antara laki-laki dan perempuan bujang juga di bak kata pepatah orang awak, disitulah berpaduan kasih, artinya saling berkenalan antara satu dengan yang lain, antara bujang dengan gadis. Dihidupkan dan diputar film di Samaso itu ataupun film Rano Karno ataupun G30 SPKI, berita di Samaso itu di televisi TVRI, boleh diputar pula film-film yang lain. Simbolnya secara simbolis menonton TV, secara hakikinya beliau tuh memadu kasih. Dek karena patah tumbuh ilang baganti abih tahun batu kamusin, barulah tiba waktunya zaman publik, keluar media-media sangat banyak seperti TV bertambah canggih, alat pertanian bertambah canggih, HP bertambah canggih. Maka tibalah waktunya di zaman kini keluar Facebook, keluar WA, keluar Twitter, YouTube, dan media-media yang lain. Mangko gampang di zaman kini ko mudah untuk koneksi kepada dari kampung kepada luar negari. Mangko bisa kita bertatapan muka walaupun di Jakarta dan terhubung kepada kita nan di kampung. Contohnya seperti yang ambo buat video seperti kini ko. Arti kata apa? Arti kata apabila seandainya suatu media yang kita putar, sungguh pun musik yang kita adokan, diadokan acara-acara di suatu daerah seperti acara pemuda, diadokan sanjo sampai pagi, bahkan para pemuda itu pada umumnya 99% dengan ada acara organ tunggal ataupun musik-musik yang lain seperti di daerah Parang Pariaman Eko, seperti Saluang, Gabau,
tari piring, organ. Itu pada umumnya 99% pemuda akan lalai dengan waktu. Terkecuali pemuka-pemuka dan tokoh-tokoh masyarakat hanya waktunya tertentu. Tetapi para pemuda pasti akan taleleh dengan waktu. Contoh seperti kata pepatah orang awak, taleleh kumbang dek putiak, taleleh kumbang dek bungo, taleleh kumbang dek putiak, taleleh wakatu dek apa, taleleh wakatu dek ado acara kesenian, dek karena ado acara permusikan. Mungkin barangkali iko bisa dikatakan haram. Bisa jadi haram. Kenapa haram? Dek karena acara yang kita aduan dengan acara bermusik melalaikan waktu. Dikiaskan ataupun adih badali kata bamisa dikiaskan seperti waktu sembahyang. Waktu sembahyang telah ditentukan semenjak dari waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lah ditentukan lebih afdal sholat itu di awal waktu. Jadi yang jadi pertanyakan bagi kita, apakah sholat itu di pertengahan waktu ataupun di akhir waktu tidak sah? Sebagaimana juga filsafat guru ataupun nasihat guru kita menyampaikan ataupun kaum sufi menyatakan bahwasanya waktu itu adalah 3. Nang kali pertama awal waktu, nang kali kedua pertengahan waktu, nang kali ketiga akhir waktu. Dalam keterangan ambo dapet bahwasanya sia-sia yang sembahyang ataupun yang sholat di awal waktu dirahmati Allah. Dan barang siapa yang sholat ataupun sembahyang di pertengahan waktu diampuni Allah ataupun disyukuri Allah. Ambo ulangi kembali, barang siapa yang sembahyang di awal waktu disyukuri Allah. Dan barang siapa yang sembahyang di pertengahan waktu dirahmati Allah. Dan barang siapa yang sembahyang di akhir waktu maka diampuni Allah. Arti kata apa? Barang siapa yang sembahyang di dalam lingkungan waktu itu dari awal waktu sampai akhir waktu itu tetap sah. Cuma yang permasalahannya yang dikatakan melelehkan atau melalaikan waktu itu di luar waktu itu. Nah, itu baru melalaikan. Mungkin barangkali itu yang dikatakan haram. Tetapi barang siapa yang sholat di dalam lingkungan waktu itu, ambo rasa tidak haram. Jadi salah satunya tidak melalaikan. Mungkin barangkali dengan secara iko pula lah suatu kiasan ataupun contoh bagi kita yang awam ataupun yang kurang mengetahui ataupun kurang mengerti dengan tata cara beragama. Mudah-mudahan dengan video ikoko mendapat hikmah dan pelajaran bagi kita nabasa. Jadi sholatlah di dalam waktu subuh itu, dan sholat pululah di dalam lingkungan waktu zuhur itu, dan sholat pululah di dalam lingkungan waktu asar itu, dan sholat pululah di dalam lingkungan waktu maghrib, dan sholat pululah di dalam lingkungan waktu isya. Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu itu adalah 5 waktu dengan sehari dan semalam. Ada pula kiasan daripada yang lain bahwasanya barang siapa yang sholat yang melalaikan dengan sholat
berarti salat itu tidak sah. Fawailul lil musallin, mangko nerakawilah bagi orang yang salat. Yang salat yang nama, yang salatnya yang tidak tapi dengan waktu. Mungkin itu barangkali cara pemahamannya secara kepribadian, pemahaman dari ambo ataupun dari guru-guru kita. Mudah-mudahan bagi saudara-saudari yang dimanapun berada bisa untuk mencermati tentang hukum musik itu. Jangankan musik, apapun seginya yang melalaikan dengan waktu, yang melalaikan kepakai kita, yang melalaikan untuk menegakkan agama Allah, itu barangkali bisa dikatakan dan diartikan haram. Itulah contoh seperti main catur, contoh seperti kita kaladang dan kasawah, seperti kita berusaha apapun usaha kita, asapun melalaikan waktu, arti kata apa? Lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Lebih mengutamakan aturan manusia daripada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itulah yang dikatakan barangkali yang dikatakan haram bagi para wahabiyun. Hanya sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dan sanak saudara maupun pemuda dan pemudi dimanapun berada, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, walaupun di desa maupun di kota, insya Allah semoga bermanfaat video ko yang ambo buat. Semoga dicermati dan dihayati. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.